berkati Pak Jonathan yang akan mengajar kami Tuhan. Kau berkati juga kami yang akan mendengarkan. Semoga apa yang disampaikan bisa kami simak dan kami pahami. Kau berkati juga alat-alat yang kami pakai. Semoga bisa berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka pelajaran ini. Haleluya. Amin. Ini Pak Jonathan ini akan di live stream ya. Jadi Ya, kameranya gimana, Eric? kameranya Jadi menghadap kemana? pas depan Oke, saya ini. oke. Saya sudah share ya, sudah bisa kalau mau kasih presentation sudah bisa dia. Oke. Oke, mari kita mulai pelajaran pada hari ini. Kita akan bicara tentang faktor penentu kepribadian. Silakan di-share. Kelihatan, Pak David? Kelihatan. Oke, kita akan bicara tentang faktor penentu kepribadian. Kameranya bisa diarahkan ke dua siswa ini. Siswa yang baju merah, Desi, siswa yang baju hitam, Yosua. Nah, kalau saudara melihat Desi dan Yosua ini, dari penampilannya berbeda enggak? Satu laki, satu perempuan. Nah, bagi yang sudah siswa-siswa di sini sudah campur 1 tahun atau setengah tahun bersama dengan mereka, tentunya sudah tahu bahwa kepribadian mereka, sukacita, sukaan mereka itu berbeda sekali antara Desi dan Yosua ini. Sekarang pertanyaannya, apa yang menentukan Desi seperti Desi sekarang, Yosua seperti Yosua sekarang? Jadi kita seperti kita sekarang ini. Apa yang menentukannya? Next. Ternyata ada banyak faktor yang menentukan kepribadian kita. Di sini saya catat hanya 9. Mungkin kalau ketemu lain bisa ditambahkan nantinya. Jadi ada 9 poin yang harus kita bicarakan dan bicaranya terlalu lama jadi mungkin dalam 2 sesi. Jadi faktor-faktor yang menentukan kepribadian kita itu pertama adalah dosa. Dosa yang kita dapatkan atau kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa. Mulai saat itu seluruh bumi ini tercemar karena dosa. Setiap anak, setiap orang yang lahir dari kandungan ibunya semua sudah jatuh dalam dosa sesuai dengan firman Allah nanti. Lalu faktor keturunan orang tua kita. Lalu faktor kebutuhan manusia. Nanti kita pelajari apa itu kebutuhan-kebutuhan manusia yang sangat menentukan kepribadian kita. Lalu atribusi. Nanti kita bahas juga larangan, perintah, pujian yang kita terima. Terutama pada masa kanak-kanak tapi juga pada masa dewasa. Perlakuan dan trauma yang kita alami, lingkungan di mana kita hidup, model yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, dan yang terutama bagi kita orang-orang yang Kristen adalah Kristus. Bagi yang di luar Kristus ya tentunya Kristus tidak bisa jadi faktor penentu kepribadian. Jadi ini 9 macam paling sedikit ya, mungkin ada lebih lagi, tapi dalam pemikiran saya paling sedikit ada 9 ini. 9 faktor ini menentukan Yosua seperti Yosua sekarang ini. Desi seperti Desi sekarang ini. Orang yang kita lihat, anggota-anggota jemaat yang kita lihat, ataupun diri kita sendiri, ditentukan oleh faktor-faktor penentu kepribadian ini. Jadi coba kita, ini perlu pengertian ini perlu supaya kita bisa mengerti orang lain. Baik itu nanti suami atau istri kita, anak-anak kita bagaimana membentuk kepribadian mereka supaya mereka kepribadiannya tidak parah,
dan menderita seumur hidup, jemaat kita, anak-anak jemaat, tetangga kita, orang-orang sekitar kita, semuanya ditentukan oleh faktor-faktor yang menentukan kepribadian mereka. Seperti tadi, Yosua dan Desi, waktu mereka lahir kan masih orok kecil ya. Kecil, mungkin 3 kilo, 2 kilo, udah. Tapi setelah 19, 18, 17 tahun, mereka sudah seperti mereka sekarang ini. Dengan kepribadian yang unik masing-masing dan juga secara fisik unik. Tidak ada duanya. Bahkan Allah begitu luar biasa, tiap sidik jari kita itu tidak ada yang sama. Kita masing-masing punya 10 sidik jari tangan, 10 sidik jari kaki, jadi 20 sidik jari kali 7 miliar, jadi 140 miliar macam-macam sidik jari yang tidak ada yang sama. Semuanya unik, semuanya masing-masing. Nah, kita bahas faktor-faktor ini ya. Pertama kita lihat faktor dosa. Next. Kita tahu bahwa firman Allah Mazmur 51 ayat 5 sudah menuliskan ini, bahwa kita diperanakan dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa. Next. Nah, kita lihat ini ayatnya. Oh ya, Mazmur 51 ayat 5. Sebenarnya aku dilahirkan dalam pelanggaran dan dalam dosa ibuku mengandung aku. Jadi waktu saudara dan saya, kita semua masih dalam kandungan ibu kita pun kita sudah dikandung dalam dosa. Lahir ada pelanggaran dalam diri kita. Jadi sudah cacat. Kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kita diperanakan dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa, dalam pelanggaran dan dosa. Nah, ada satu teori yang mengatakan tabula rasa, nanti kita bahas. Yang berikutnya, waktu lahir pun kita sudah cacat, tidak bagus, sudah tidak bagus. Nah, sebagai lawan daripada tabula rasa, nanti kita lihat tentang kertas koran, kertas semerang yang rentan, gampang sobek, dan cenderung berdosa karena faktor dosa itu. Next. Nah, jadi tabula rasa mengatakan bahwa kita itu semua waktu bayi lahir itu seperti kertas putih. Mungkin kertas HVS putih begitu ya, yang gambar atas itu. Lalu orang mulai mencoret-coret. Lingkungan kita mulai mencoret-coret kertas putih itu. Jadi Yosua jadinya seperti Yosua karena ada coret-coretan itu yang berdasarkan kertas putih itu. Tapi kertasnya kertas HVS putih masih bagus ya. Tapi menurut firman Allah tidak benar. Teori tabula rasa itu tidak benar karena kita lahir pun sudah kertasnya kertas jelek. Gambar kiri itu kertas merang atau gambar kanan itu kertas yang lebih parah lagi, sudah mulai sobek-sobek. Jadi lahir pun karena kita dikandung dalam dosa, lahir dalam kesalahan, kejahatan, kita kertasnya seperti gambar kanan itu. Lalu tambah lagi dicoret-coret, maka kita akan jadi seperti itu. Sudah sobek-sobek, rentan sekali, seperti kertas merang itu kertas dedak yang gampang sobek, atau seperti kertas koran, bukan seperti HVS yang tebal begitu ya. Tapi kertas yang gampang rusak seperti ini. Ini berbeda dengan tabula rasa tadi. Tabula rasa mengatakan bahwa kita lahir seperti kertas putih dan orang mulai atau lingkungan mulai mencoret-coret. Seperti coret-coretan di atas gambar atas itu ya. Tapi firman Allah mengatakan tidak. Kita lahir dari pelanggaran dan dikandung pun dalam dosa. Jadi untuk berdosa itu perlu diajar enggak? Enggak perlu. Anak dibiarin aja. Dikasih makan baik, dia tambah lama tambah besar, tapi dibiarin aja. Enggak ada faktor-faktor lainnya. Itu cenderung akan jadi jahat, akan punya kepribadian yang parah, yang buruk. Kalau saudara
hadir di tengah-tengah siswa-siswi BSOM di sini udah tahu bagaimana mereka itu dalam kesaksian mereka masa lampau mereka itu banyak yang berdosa, hidup dalam dosa, kekacauan, marah-marah, kesetanan, kerasukan setan dan sebagainya. Minum-minum, mabuk-mabuk, bahkan ada yang seks bebas, perokok dan sebagainya. Tidak perlu diajar, orang tua tidak perlu mengatakan, nak, nanti kalau sudah besar kamu pakai narkoba ya. Nak, nanti kalau sudah besar kamu ngerokok seperti papa ngerokok ya. Enggak perlu diajar begitu. Dibiarin aja nanti anak kita karena ada faktor dosa, karena ada faktor kertas yang seperti kertas merang atau kertas dedak itu gampang sobek, gampang parah, gampang dipengaruhi, apalagi dicoret-coret dengan lingkungan situasi yang parah. Jadi bukan tabula rasa seperti atas itu, tapi seperti bawah ini, karena ada faktor dosa itu. Next. Yang kedua, jadi nomor satu aja saja sudah menyebabkan kita itu berdosa. Sudah menyebabkan kepribadian cenderung parah, cenderung jelek, cenderung bermasalah. Karena faktor dosa aja, nomor satu, faktor satu itu. Apalagi ditambah dengan faktor dua ini, faktor keturunan. Temperamen kita. Entah Anda itu sanguin, kolerik, flematik, atau melankolik. Itu ditentukan oleh keturunan kita ya. Apakah Anda itu nanti jadi orang yang introvert, melihat ke dalam terus, atau ekstrovert, keluar terus. Fisik Anda pun udah ditentukan oleh keturunan. Dan bakat-bakat keturunan, bakat-bakat turunan itu ditentukan juga tentunya oleh keturunan ya. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi kita. Saya tidak tahu tiap siswa sini kalau sudah ditanya secara dominannya itu temperamennya apa. Kalau saya ditanya temperamen saya itu flematik, datar begitu aja. Bukan sanguin yang banyak hura-hura, kolerik yang seperti tentara yang selalu disiplin, melankolik yang sendu terus, sedih terus. Kalau saya flematik, datar begitu aja. Emosinya tidak naik turun, tidak banyak naik turunnya. Susah marah besar, susah juga sedih. Depresi dalam itu susah. Karena emosinya lebih datar, flematik. Kalau introvert, extrovert, saya lebih cenderung ke introvert. Fisiknya, saudara lihat fisik saya. Sama seperti saudara lihat fisiknya Yosua dan Desi tadi itu. Dan bakat-bakat tertentu. Next. Nah, kita lihat gambar kiri atas itu. 2 anak cacat. Lahir mungkin sudah cacat. Sama seperti tokoh Kristen yang lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tapi dipakai Tuhan luar biasa. Atau yang atas tengah itu, retardasi. Lahir sudah mengalami retardasi, ada kekurangan yang banyak. Atau kiri bawah itu, anak yang retardasi tapi punya bakat yang luar biasa, bakat main biola. Jadi anak yang retardasi punya keahlian tertentu. Ada yang pintar matematik walaupun retardasi, walaupun retarded, walaupun secara nilai-nilai sekolah itu rendah sekali, IQ-nya rendah sekali, tapi pintar sekali matematik. Ada macam-macam ya, main piano, kecerdasan melihat lingkungan, kecerdasan melihat warna, bedakan warna dan sebagainya, bau, taste, selera makan itu bisa tajam sekali. Jadi ini banyak ditentukan tentunya oleh turunan kita. Kita lahir begitu. Kalau saya misalkan seperti reject ya. Lahir sudah tidak punya tangan, tidak punya kaki. Nggak bisa protes dia. Kenapa saya lahir tidak ada tangan, tidak ada kaki. Atau yang retardasi seperti gambar atas tengah itu. Kenapa saya lahir retardasi seperti ini? IQ-nya jongkok seperti ini. Yang nggak tahu kenapanya. Mungkin ada faktor-faktor fisik yang menyebabkannya. Tapi sebaliknya, banyak anak yang lahir dengan IQ yang normal atau IQ yang cerdas sekali.
Seperti gambar kanan atas itu, si cewek itu selalu menang. Selalu menang, punya banyak piagam, punya banyak medali secara internasional ini. Medali internasional. Atau yang kanan bawah itu, si anak itu tapi seperti profesor. Mungkin lulus SD tapi lebih hebat daripada anak SMA. Bahkan lulus SD sudah langsung bisa masuk perguruan tinggi. Waktu di SD pun kelebihannya, kemampuannya jauh melebihi teman-temannya. Bahkan mungkin juga melebihi gurunya. Apalagi kalau misalkan itu ya, kecerdasannya kecerdasan matematik. Waktu SD pun sudah bisa melakukan kalkulus tinggi. Dosennya mungkin kalah. Gurunya kalah tentunya ya. Karena dia begitu cerdasnya, punya bakat keturunan yang luar biasa. Jadi ini bagian daripada faktor keturunan. Next. Sebelumnya, kembali ke yang tadi. Saya ingat waktu saya masih kecil, saya pengen sekali main piano, bisa main piano. Jadi saya minta sama papa saya untuk les piano. Nah, di dekat rumah itu ada seorang guru piano Itali, orang Itali, jadi orang bule. Pintar sekali main piano. Saya dileskan. Tiap minggu saya les piano sama dia. Tapi apa yang terjadi? Saya sampai 1 tahun les piano itu. Tapi setelah 1 tahun nggak bisa apa-apa. Tiap minggu kalau menghadap guru piano itu stres bagi saya. Karena saya memang dianjurkan untuk tiap minggu itu untuk belajar, praktis, melatih main pianonya. Tapi nggak bisa. Susah sekali. Dan nggak senang. Main piano itu nggak senang. Jadi walaupun saya sudah dileskan di guru internasional piano selama 1 tahun, nggak bisa banyak. Tapi lain dengan kedua adik saya. Adik saya Pak David itu sama Pak Jo, itu pintar sekali main piano. Nggak pernah les. Tapi pintar sekali main pianonya. Saya kalah jauh. Karena mereka punya bakat piano. Saya nggak punya. Walaupun kita dari keluarga yang sama, secara fisik kami oke aja, nggak ada cacat dan sebagainya. Secara otak oke aja juga, tapi bakat turunannya itu saya tidak punya untuk main piano. Kedua adik saya pintar sekali main piano. Oke, jadi kembali ke atas, kita lihat. Kembali ke atas. Ya, jadi nomor yang keempat itu ya bakat turunan. Fisik tadi itu ya. Ada yang lahir sudah cacat, lahir sudah buta, lahir tidak punya kaki satu seperti tadi ya, atau tidak punya 2 kaki, tidak punya 2 tangan, wah itu parah sekali ya. Kalau introvert, ekstrovert kita tidak memilih juga temperamen. Saya juga nggak memilih, saya mau jadi flematik ya, ngerti flematik aja nggak ngerti tentunya waktu masih kecil ya. Tidak bisa kita pilih, saya mau jadi orang flematik atau saya mau jadi orang sanguin seperti Gilbert itu ya, wah sanguin, hura-hura banyak sekali. Melankolik, saya mau jadi melankolik, sendu, redup, biru, nggak bisa. Lahir sudah ditentukan, masing-masing sendiri-sendiri. Ini faktor keturunan. Oke, next. Next lagi. Nah, yang ketiga, faktor ketiga yang sangat memengaruhi kepribadian kita adalah faktor kebutuhan manusia. Ini ditulis banyak oleh Abraham Maslow, seorang psikolog yang terkenal, internasional. Next. Jadi, dia menggambarkan, silakan teruskan sampai selesai, bahwa manusia itu mempunyai kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan-kebutuhan paling sedikit dia menulis 5 ini ya. 5 kebutuhan fisiologis, fisik, security, rasa aman, kasih, belonging, harga diri, esteem, dan aktualisasi diri. Nah, yang bawah lebih lebar daripada atas itu ya. Yang paling bawah itu paling penting. Nomor security, nomor 2, tidak sepenting fisiologis, tapi penting juga.
Nomor 3, berkurang, berkurang, berkurang. Nah, ini kebutuhan manusia ditulis oleh Maslow. Kebutuhan ini harus dipenuhi. Kalau nggak dipenuhi, bermasalah kita. Fisiologis. Fisiologis adalah kebutuhan fisik. Apa yang kebutuhan fisik kita? Sandang, pangan, papan ya. Makan. Harus ada makanan. Minum. Harus ada minuman. Oksigen. Harus ada oksigen. Kita harus bisa bernapas. Rumah. Itu kebutuhan fisiologis. Malam kita perlu tidur di tempat yang nyaman, aman, secure. Tidak ada maling, tidak tidur di lapangan bola begitu, tidur tergeletak di situ. Tidak, kita butuh papan juga. Next. Nah, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tidak akan ada kebutuhan untuk lebih tinggi untuk mencapai esteem dan aktualisasi. Jadi kalau kebutuhan fisik seorang itu tidak terpenuhi, dia tidak akan cari kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan security tidak dipenuhi, dia tidak akan cari yang kasih aktualisasi diri dan esteem. Jadi yang bawah harus dipenuhi dulu. Kalau tidak dipenuhi, atas tidak akan ada keinginan untuk mendapatkan kebutuhan atas itu. Apalagi yang paling tinggi itu aktualisasi diri ya. Next. Jadi kebutuhan dasar harus dipenuhi. Kebutuhan fisiologis, ini sandang, pangan, papan, kehangatan, pelukan, bila tidak terpenuhi, next. Apa yang terjadi? Next. Tidak akan ada basic trust sepanjang hidup. Basic trust itu artinya rasa pasrah, rasa percaya yang mendasar. Kalau orang tidak dapat makanan cukup, minuman cukup, oksigen cukup, tidak dapat kehangatan cukup, dapat pelukan cukup, maka dia tidak akan ada basic trust, rasa pasrah, rasa aman, rasa oke, nyaman, yang dasar sepanjang hidup, dari kecil sampai tua. Sampai tua pun, walaupun nanti, ya misalkan sekarang tidak ada pangan ya, kelaparan terus. Tapi nanti setelah umur 10, Tuhan berkati keluarganya, uangnya banyak, makan berlimpah. Tapi basic trust-nya sudah nggak ada. Karena pada waktu masa dini itu, waktu masih kecil itu, tidak dipenuhi basic trust-nya. Sudah kosong dari basic trust-nya. Kebutuhan pangannya tidak dipenuhi, maka dia akan bermasalah terus sampai tua nanti. Walaupun setelah itu dia jadi orang kaya, atau keluarganya jadi kaya, makanan berlimpah. Next. Nah, seperti itu, lihat ya, ini kebutuhan fisiologis. Yang kiri atas tidak ada air. Kalau sudah di padang pasir nggak ada air, tentunya celaka sekali ya, parah sekali. Hausnya luar biasa. Sebelah kiri dulu ada gambar kelaparan besar di Afrika. Anak-anak menjadi seperti tengkorak, begitu kurus kering, tengkoraknya kelihatan, atau dadanya seperti rusuk-rusuknya kelihatan sekali karena kurus sekali. Atau kanan atas tidak ada tempat tidur, homeless. Atau kanan tengah itu juga homeless, tidur di jalanan, punya anjing herder itu yang dia sayangi, tapi tidak ada tempat untuk istirahat, tidak punya rumah. Atau kanan bawah ini kembali, saya tidak tahu ini gambar di mana, tapi anak sampai kelaparan, sampai cari-cari di tong sampah untuk makan, karena kelaparan yang luar biasa. Nah, seorang yang mempunyai kelaparan luar biasa seperti ini, nanti tidak akan ada basic trust, tidak akan merasa aman, tidak merasa damai di dunia ini. Dunia ini tidak menyenangkan, tidak enak. Ya, ada salah satu lagu Kristen yang mengatakan, dunia ini bukan Firdaus. Kita tidak memerlukan Firdaus di dunia ini, memang dunia ini bukan Firdaus. Tapi itu nyanyian dari orang-orang yang patah hati, yang mungkin basic trust-nya tidak ada. Bagi kita yang
basic trust-nya ada, kita tidak terlalu bergairah menyanyikan dunia ini bukan firdaus. Memang dunia bukan firdaus ya, tapi karena ada Yesus dalam diri kita, faktor yang terakhir nanti, maka semuanya itu oke. Nyaman juga, kebutuhan terpenuhi juga. Jadi tidak ada basic trust-nya, tidak kekurangan basic trust-nya itu. Next. Kebutuhan manusia yang kedua adalah kebutuhan rasa aman, rasa security. Kalau tidak dipenuhi, maka next. Insecurity, rasa tidak nyaman, tidak aman itu berlebihan, hiper. Merasa hyper insecure, rasa tidak aman yang berlebihan. Dan dia tidak akan kerasan di dunia ini. Karena merasa tidak aman, cemas, takut, ketakutan. Di mana aja? Ketakutan. Next. Kenapa seorang anak tidak mendapatkan rasa aman? Ya karena itu, lihat itu. Papanya kejar dia sampai dia ngumpet di kolong ranjang, masih dikejar dengan gaspernya itu atau sabuknya itu dipukulin. Atau kanan atas, anak yang selalu disiksa oleh orang tuanya, jadi anak yang maunya nangis melulu. Atau kiri bawah, tidak boleh ngomong, diam kamu. Sering dibentak-bentak sama orang tuanya, diam kamu. Bodoh, konyol, diam. Kalau papa nggak kasih kamu izin ngomong, jangan ngomong ya. Jadi selalu dimarahin, selalu dimaki-maki seperti itu. Atau kanan bawah itu gambar anak-anak di mungkin SD yang dibully oleh teman-teman yang lebih gede, diancam, selalu diteror oleh kawan-kawannya sendiri. Uangnya diambilin, uang jajannya diambilin, hingga dia pulang kelaparan. Tapi tidak berani minta lagi kepada papanya, kepada mamanya, karena papa mamanya sudah kasih uang sebelum ke sekolah, tapi diambil, dirampas oleh teman-temannya yang lebih gede, dibully seperti itu. Itu menyebabkan insecurity, rasa tidak aman, terutama kalau ini berlangsung lama ya. Jadi seperti anak-anak perempuan itu yang dipukulin terus, dimaki-maki terus, ditempelengin terus. Rasa tidak amannya itu bisa sampai tua nanti. Tidak enak hidup di dunia ini. Dunia ini bukan firdaus, menderita. Ini tempat yang sumber penderitaan kita itu. Kalau dari kecil. Makanya mengerti hal ini sangat penting bagi hamba-hamba Tuhan. Jangan kita larang orang tua, anak-anak kita itu, orang tua dalam jemaat itu, jangan siksa, jangan KDRT, jangan aniaya anak, jangan main tempeleng sama anak, jangan main pukul sama anak, jangan dicambukin terus, dirotan terus, jangan. Biarkan dia berkembang dengan rasa aman, wah keluarga itu nyaman ya, enak ya, keluarga itu enak ya. Tinggal dalam rumah itu enak ya, ada papa, mama yang melindungi, tempat tidur yang hangat, sering dipeluk sama mamanya, dielus-elus sama papanya, digendong-gendong. Wah enak ya, dunia ini nyaman ya, hidup ini enak ya, hidup kok enak ya. Dia akan kerasan, dalam dunia ini kerasan, ditaruh di mana aja dia akan tahan. Kalau dari kecil itu basic trust-nya sudah dibentuk, sampai tua pun dia akan merasa nyaman. Ditaruh di Amerika, di Australia, di Afrika, di Brasilia, dia akan merasa aman, tenang, nggak khawatir. Wah, ini nanti saya dibunuh orang ini, saya akan dirampok orang, saya akan dipukulin, saya akan dianiaya orang. Nggak perlu takut seperti itu, karena dalam dirinya sudah terbentuk basic trust itu, rasa aman yang mendasar, rasa percaya, rasa pasrah yang mendasar, dan nikmat. Hidup ini menjadi nikmat dan bermakna. Tapi kalau seperti gambar anak-anak itu yang dalam gambar ini, nanti kalau sudah dewasa, insecure. Nggak enak ya, hidup dunia ini nggak enak ya. Payah ya, parah ya. Bahkan ini bisa terjadi, aniaya ini bisa terjadi pada orang tua. Dan kalau itu parah sekali bisa menyebabkan insecurity, karena tidak ada basic trust itu. Ada seorang mahasiswa saya, atau seorang siswa saya, siswa belajar bahasa Inggris. Suatu saat cerita pada waktu kerusuhan di Jakarta,
Dia seorang Chinese. Masuk di kerumunan orang-orang yang lagi garang begitu ya. Dia ingat salah satu orang itu tonjok dadanya dengan tinju gitu. Tonjok, wah dia kesakitan sekali. Mau dianiaya oleh orang-orang yang pada waktu itu tentunya sentimen terhadap orang Cina. Untungnya ada seorang tentara Angkatan Laut, marinir, yang selamatkan dia. Sehingga dia selamat. Tapi setelah itu dia cerita sama saya benci tinggal di Jakarta. Saya merasa tidak aman di Jakarta. Saya takut lihat orang-orang yang seperti dulu, yang aniaya saya, yang tonjok dada saya sampai sakit seperti itu. Nah kalau orang seperti itu gimana? Sudah dewasa ini. Kejadiannya dia sudah dewasa, kerusuhan Mei yang lalu itu. Dia sudah dewasa, tapi akibatnya dia nggak kerasan tinggal di Indonesia. Gimana ya? Tapi dia nggak punya kemampuan untuk pindah ke Singapura, tidak punya kemampuan untuk pindah ke Australia, nggak punya kemampuan. Ya gimana kalau begitu ya? Ya udah, kacau. Dia menderita, nggak enak tinggal di Indonesia, nggak enak. Orang-orang sekitar saya itu jahat-jahat karena insecurity-nya itu. Karena dia pernah ditonjok luar biasa. Nah, lebih mengerikan lagi dari peristiwa Mei itu, wanita-wanita Chinese yang diperkosa, dikejar sama orang-orang yang kemudian memperkosa dia. Nah, harus diselamatkan gimana? Sebab orang itu menjadi, ya tentunya diperkosa itu suatu trauma. Nanti kita bahas trauma yang besar seperti ini ya. Itu trauma yang luar biasa. Tapi nggak tahan lagi tinggal di Indonesia. Terus gimana enaknya? Ya dibawa aja, pindah aja ke Taiwan sana. Pindah aja ke Hong Kong. Ya nggak lihat orang-orang kulit sawo matang lagi. Karena lebih nyaman, karena dia insecure yang luar biasa, lebih nyaman tinggal di negara yang Chinese, yang penduduknya Cina. Jadi ini sangat berpengaruh ya. Insecurity. Next. Fakta yang berikutnya adalah kebutuhan kasih. Bila tidak terpenuhi akan ada kehausan kasih yang besar. Jadi kebutuhan kasih, belonging. Jadi anak itu harus dipeluk banyak sama papa mamanya, dielus-elus, diciumin, dikasihi, dipenuhi kebutuhan makannya, kebutuhan minumnya, sekolahnya, tidurnya di tempat tidur yang hangat, jangan tidur di lantai yang dingin. Nanti tidak merasa dikasih. Dan kalau seorang itu tidak merasa dikasih pada waktu kanak-kanak, akan ada kehausan kasih yang besar. Mestinya orang kita semua butuh untuk dikasih ya. Tapi kebutuhan kita untuk dikasih itu wajar-wajar aja. Seperti saya gambarkan dengan hati yang biru itu wajar aja. Tapi kalau anak itu waktu masih kecil tidak dipenuhi kebutuhan kasihnya, dia akan membengkak kebutuhan kasihnya menjadi gede seperti itu ya. Gambar hati yang coklat itu. Mestinya hati yang biru aja, itu wajar. Kita nanti kalau sudah dewasa, saudara-saudara yang masih muda, pengen menikah dengan seorang yang mengasihi tentunya. Tapi mengasihinya seperti apa? Seberapa banyak? Yang mengasihinya seperti hati yang biru itu yang wajar aja. Tapi kalau orang-orang yang tidak waktu masih kecil, trauma karena perlakuan orang tua yang parah, sehingga kebutuhan kasihnya itu, belonging itu tidak terpenuhi, dia akan mempunyai kebutuhan kasih, tapi tidak seperti kita. Hati yang biru itu, kebutuhan kasihnya hati yang coklat itu, yang gede sekali, yang tidak ada orang bisa memenuhi kebutuhan kasih yang begitu gedenya. Sehingga walaupun dia nanti nikah sama misalkan seorang wanita ya, yang tidak dikasih waktu kecilnya, dan kekosongan hatinya menjadi kebutuhan kasih yang coklat itu, gede sekali. Dia menikah dengan seorang suami, sebetulnya suaminya baik. Sebetulnya suami baik, suami yang normal, baik, mengasihi dia. Tapi suami itu orang normal, hanya bisa mengasihi istrinya sebesar hati biru. Tidak bisa dituntut untuk mengasihi hati coklat begitu, yang gede sekali itu. Mungkin mereka lagi tidur malam-malam, jam 12, jam 1, jam 2 pagi,
tiba-tiba si istri bangun. Si istri yang punya kebutuhan hati coklat dia bangun. Lalu dia merasa insecure, merasa tidak dikasih. Suami saya masih mengasihi enggak? Suami saya masih mengasihi saya enggak? Dia lihat suaminya tidur di sampingnya, bangunin sama dia. Bangun. Tolong ambilin saya segelas air minum. Saya aus. Nah, suaminya yang kemarin itu sudah kerja seharian, tengah malam jam 2 pagi dibangunkan untuk ambil 1 gelas air aja. Dia meledak marah. Apa-apaan? Orang ngantuk begini suruh bangun hanya untuk ngambil 1 gelas air. Kamu bisa pergi ke dapur sendiri sana. Buka kulkas, mau air dingin. Bisa sana. Kamu ambil sendiri minummu. Saya nggak mau, saya mau tidur, ngantuk ini. Habis kerja seharian kemarin. Nah, itu adalah respons orang yang normal. Yang hanya mampu memberi kasih hati biru itu. Tapi begitu istrinya tahu bahwa dia ditolak, suaminya tidak mau bangun untuk berdiri, ambil 1 gelas air, tiba-tiba meledak, marah sekali si istri ini. Dasar laki-laki pembohong, dulu katanya cinta. Sekarang suruh ambilin air aja, nggak mau. Jadi dia selalu mengetes suaminya, apakah suaminya cinta sama dia atau enggak. Suaminya cintanya seberapa. Jadi nanti akan dituntut untuk selalu mencintai dengan kasih yang sebesar hati coklat itu. Suaminya yang capek pulang dari kantor, normal capek perlu tidur semalaman. Dibangunin tengah malam seperti itu, dia marah. Tapi langsung dituduh oleh istrinya, kamu nggak cinta lagi ya? Bohong ya. Dulu katanya sayang, cinta, tapi bohong semua. Dasar laki-laki, omongannya aja gede, muluk-muluk, romantis, tapi sebetulnya menyebalkan sekali. Istrinya menuntut seperti itu, suaminya tidak bisa memenuhi kebutuhan itu. Karena kemampuan suami untuk mengasihi seperti hati biru, bukan hati coklat. Nanti tiba-tiba dia minta sesuatu lagi. Telepon ya. Dari kantor telepon ya. Oke, kalau suami telepon istri di rumah berapa kali sehari normalnya? Berapa kali sehari? Sekali, 2 kali? Ya oke, suami tahu, ya oke telepon. Dari kantor kering sekali, siang sekali lagi, sore sekali lagi sebelum pulang. Istrinya marah-marah. Kenapa? Enggak telepon hari ini. Kan tadi sudah ditelepon. Ya berapa kali? Ya 3 kali. Enggak, cukup 5 kali, 10 kali. Telepon terus ya, terus teleponnya. Kasih tahu kamu ada di mana ya. Kamu pergi sama siapa ya? Kasih tahu ya, teleponnya. Kamu begitu pergi makan apa ya? Di kantor makan apa ya? Atau di keluar makan apa ya? Sama siapa ya? Jadi istrinya insecure karena tidak dikasih dulu waktu masih kecil sehingga minta diafirmasi, diiyakan terus bahwa suaminya mengasihi. Selalu suaminya harus ngomong sayang. Hari ini lupa ngomong sayang ya. Berapa kali harus ngomong sayang sang suami terhadap istri? 5 kali sehari? Atau cukup 2 kali aja bangun tidur sama mau tidur malam? Enggak cukup bagi seorang istri yang kebutuhan kasihnya itu dia harus diafirmasi bahwa suaminya sayang sama dia, itu mungkin harus ngomong berkali-kali. Tidak cukup. Begitu pulang kantor kok enggak ada sayangnya itu, langsung marah. Habis makan enggak ada terima kasih, enggak ada terima kasih sayang. Marah terus karena kebutuhan yang begitu besar yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya karena kebutuhan itu irasional, tidak masuk akal. Ini makanya kita anjurkan sesuai dengan firman Allah, kebutuhan kasih. Kita mengasihi anak-anak kita mengasihi suami istri kita, tapi kita mampunya hanya mengasihi yang secara besarnya hanya wajar aja. Hati biru itu. Kita tidak akan mungkin mengasihi dengan hati coklat ini. Hanya Tuhan aja bisa mengasihi sampai hati coklat. Kita hanya bisa mengasihi hati biru. Jadi jangan sampai anak kita itu tidak dikasih. Harus dikasih. Kasih dengan apa? Ya itu tadi ya, kasih makan, kasih waktu dia haus kasih minum. Apalagi waktu masih bayi ya.
botol susunya selalu siap, tidurnya tempat tidur yang nyaman, yang hangat, jangan AC-nya terlalu dingin di kamar anaknya itu kedinginan di tempat tidur atau di baby box-nya. Anak harus dipenuhi, sering dipeluk, sering dicium, orang tuanya menggunakan kata-kata sayang, Ani sayang, papa sayang sama kamu, mama sayang sama kamu. Harus ada afirmasi itu, kebutuhan kasih itu harus dipenuhi secara wajar. Ya, orang tua harus mengasihi, perlu dielus-elus, perlu diperhatikan, itu kebutuhan kasih yang harus dipenuhi. Next. Ini lihat ini, anak-anak yang tidak dikasih ya. Sebelah kiri atas, anak yang selalu diomelin, mamanya selalu gunakan telunjuknya untuk marah-marah sama dia. Mungkin tidak sampai pukul, tapi selalu dimarahin seperti itu. Anak itu ketakutan juga. Mama matanya mama melotot begitu, dia tidak merasa dikasih. Apalagi kata-kata mamanya. Mama benci sama kamu ya, Ani. Mama benci sama kamu. Mama nggak sayang sama kamu. Itu kata-kata yang mengerikan. Kalau anak kecil itu dengar bahwa mamanya benci sama dia. Kamu bodoh ya, kamu konyol ya, mama benci sama kamu. Itu menyebabkan anak itu hatinya itu bolong. Ada lubangnya yang tidak bisa dipenuhi. Lubang kasih yang mestinya dipenuhi pada waktu kanak-kanak tapi tidak bisa dipenuhi. Dan akan sampai dewasa dia akan kekurangan kasih itu. Lihat gambar kiri bawah. Ini mama yang anaknya coba pakaian yang bagus. Ini hanya untuk garis-garis yang langsing aja. Buka pakaian seperti itu. Kamu nggak langsing, kamu sudah mulai gemuk seperti itu. Benci lihat kamu. Diet, apa-apaan diet. Kamu anak mama berani diet ya. Nggak usah diet, ayo. Nggak masuk akal itu. Makan ini. Jadi anak-anak yang selalu dibentak-bentak menyebabkan insecure dalam dirinya, rasa tidak dikasih oleh mamanya. Pakai pakaian indah, nggak ada pujian, malah dikritik. Mau berusaha diet karena dia merasa dia sudah gemuk, berusaha diet, kurangi makannya, mamanya marah-marah. Akibatnya apa? Akibatnya seperti gambar kanan atas itu. Sudah dewasa tapi masih kesepian. Udah dewasa, banyak temannya. Di kelas banyak, kelasnya isinya 30 siswa. Tapi dia kesepian. Nanti kalau sudah dewasa masih seperti itu juga. Senangnya apa? Duduk di pantai atau duduk di pinggir sungai Kapuas misalkan, duduk di sana sambil merenung. Hidup kok nggak enak ya, sepi ya. Dia kesunyian karena tidak merasa layak dikasih. Nah, mestinya seperti apa? Mestinya seperti gambar kanan bawah itu. Dari kecil, dari anak itu harus selalu disayang, harus selalu diciumin oleh papa mamanya, harus selalu dielus-elus, harus selalu dipeluk, mendapatkan kehangatan dari papa mamanya yang nikmat, tentunya kehangatan nikmat ya. Dan kalau lapar, cepat-cepat kasih botol susunya. Supaya dia merasa papa mama sayang sama saya. Saya anak yang disayang. Saya orang yang I'm lovable. Saya orang yang layak untuk dicintai. I'm loved. Aku orang yang dikasihi oleh papa mama. Dan dia akan percaya bahwa dunia ini banyak kasih. Tapi kalau sampai kanan atas itu, dunia tidak ada kasih. Kesepian dia. Nggak nikmat. Karena selalu dilecehkan sama orang tua, tidak disayang, tidak dipenuhi kebutuhan kasihnya. Next. Nah, ini kita dapatkan 10 bekas luka pada anak perempuan dewasa yang tidak dikasih akibat ibu yang toksik. Toksik artinya beracun ya. Kalau punya ibu yang beracun, anak perempuannya akan parah seperti ini. Dia akan punya pandangan-pandangan iman yang luar biasa, iman yang sedalam-dalamnya, tapi isinya negatif seperti itu. Aku jelek, aku tidak cukup baik. Karena mamanya sering ngomong sama dia, Ani, kamu jelek ya, kamu kok jelek begitu ya, anak mama kok jelek ya, anak mama kok nggak seperti anak tetangga ya, yang cantik begitu.
Kamu kok jelek ya? Kamu kok jelek ya? Apa yang terjadi? Kata-kata aku jelek itu masuk di dalam diri anak. Karena mamanya orang penting dalam hidup selalu ngatain dia itu jelek. Jadi, aku tidak akan cukup baik. Lalu dibeda-bedakan. Kenapa aku bukan seperti cicikku? Kenapa aku bukan seperti anak tetangga yang si Marta yang cakep seperti itu? Kenapa aku enggak seperti itu ya? Jadi ini kalau mamanya selalu banding-bandingkan dia dengan kakak perempuannya. Ani, kamu kok jelek ya? Ya itu kakakmu, Marta, cantik sekali. Mama sayang sama Marta, mama nggak sayang sama kamu. Habis kamu jelek sih, kamu jelek sih. Jadi ini kutukan-kutukan yang orang tua secara tidak sadar, tapi sering kita dengar terjadi. Sehingga anak itu jadi punya iman yang luar biasa di dalamnya. Kenapa aku bukan kakakku? Kenapa aku bukan cicikku? Kenapa aku bukan seperti anak tetangga yang cantik seperti itu? Aku terlalu jelek, aku terlalu bego, aku terlalu bodoh. Karena apa ini? Kenapa sampai anak bisa punya pandangan bahwa aku ini bego, bodoh, jelek, jorok, najis? Karena orang tuanya sering ngatain begitu. Bodoh lu, bodoh lu. Si bodoh, mana si bodoh? Si bodoh sudah makan belum? Jadi selalu dipanggil si bodoh itu. Nanti dia akan merasa saya bodoh, aku terlalu bodoh. Aku parah. Aku tidak layak dikasih karena orang tuanya selalu indoktrinasi dia seperti itu. Papa nggak sayang sama kamu. Papa sebel lihat kamu. Sono. Jangan deket-deket papa ya. Awas kamu deket-deket sama papa pukul kamu. Sono. Papa nggak seneng kamu deket-deket sama papa. Nah, anak perempuan dibeginikan, dia akan punya pandangan sedalam-dalam di dalam sampai dasar hatinya. Aku tidak layak dikasih. I'm unlovable. Aku tidak layak dikasih. Aku tidak mampu melakukan yang benar. Karena papanya sering ngatain dia gagal. Kamu bodoh. Gini aja nggak bisa. Gambar sederhana ini kok nggak bisa. Kok jelek sekali. Matematik ini. Kenapa kamu rapornya 56 begitu? Kamu anak bodoh ya. Kamu ingat omongan papa ya. Kamu akan gagal terus nanti. Ingat sampai tua nanti. Kamu ingat ya. Kamu akan gagal terus. Saya tidak. Jadi dalam diri anak itu saya tidak mampu melakukan yang benar. Saya tidak mampu hal yang baik. Aku harus tambah sempurna untuk dikasih. Nah, kalau mamanya sangat mengidolakan dia. Kamu ini anak mama, Ani, anak mama ini cantik ya. Tapi kamu harus dandan ya, jangan gak dandan ya. Nanti kamu jadi jelek. Kalau kamu jelek, gak ada orang yang sayang sama kamu. Kamu hanya disayang kalau kamu itu cantik ya. Cantik ya. Jadi sama mamanya dibeliin, masih kecil ini dibeliin rok-rok yang bagus-bagus, yang indah, warna-warni. Dari kecil sudah pakai lipstick, sudah pakai pemerah di pipinya. Sebab nanti sampai dewasa, kata-kata mama itu akan melekat di dia. Aku harus tampak sempurna, aku harus selalu cantik untuk dikasih. Kalau aku nggak cantik, kalau aku nggak dandan, orang nggak akan suka sama aku. Orang benci sama aku. Orang tidak mau dekat-dekat sama aku. Aku harus selalu tampak sempurna untuk dikasih. Aku tidak mampu berkata tidak. Karena sering orang tuanya mengatakan no, tidak. Aku tidak mampu berkata tidak. Nanti sama pacarnya mau diraba-raba, dia nggak bisa mengatakan no, tidak. Aku tidak nyaman di sini, ini bukan tempatku. Tadi sudah ya. Aku tidak nyaman di dunia ini. Dunia ini bukan Firdaus. Aku tidak nyaman di sini, nggak enak ya. Dunia ini nggak enak, hidup ini nggak enak ya. Tidak ada orang yang benar-benar peduli aku. Sebab papa mamaku itu tidak peduli sama aku. Sekolah diabaikan. Pergi sekolah silakan, mau pergi sekolah silakan. Mau naik angkot silakan. Mau naik sepeda silakan. Mama nggak peduli. Ya, Ma, minta duit.
minta duit sama papa sana untuk naik angkot. Angkotan kota ya. Karena tidak ada orang, papa mama nggak peduli sama aku. Agar diterima aku harus jadi orang lain. Aku nggak bisa seperti diriku sendiri. Misalkan si Ani itu ya. Saya nggak bisa jadi Ani yang sebenarnya. Saya harus pura-pura. Saya harus seperti si Marta. Supaya saya itu bisa diterima orang. Orang tidak akan sayang sama saya kalau saya sungguh-sungguh jadi Ani. Jadi saya harus niru-niru bintang film ini, bintang film itu. Supaya saya itu diterima. Kalau enggak, saya itu enggak akan diterima. Jadi dandananya, atau ya kalau saudara di Korea atau punya uang banyak untuk bisa ke Korea, ini jelek ini. Tampar-tampar pipinya sendiri, aku jelek. Supaya aku diterima orang lain, aku harus jadi orang lain. Hidungku harus mancung. Rahangnya mau diapain? Dipotong, rahangnya dipotong. Matanya dibikin belok. Ya, rahang terlalu bulat ini, enggak lancip, jelek. Perempuan hanya cantik kalau dagunya itu lancip. Jadi ada keinginan besar, ada drive, dorongan besar untuk tidak seperti dirinya sendiri. Agar diterima, aku harus jadi orang lain. Aku harus cantik seperti Monica. Aku harus cantik seperti bintang film ini, bintang film itu. Ini 11 luka pada atau 10 bekas luka pada orang dewasa. Ini bukan pada anak-anak lagi. Ini kejadiannya sudah dewasa ini, tapi tidak bisa mengatasi luka-luka ini. Bekas-bekas luka, guratan-guratan yang disebabkan orang tuanya karena tidak dikasih pada masa kecilnya. Akibat punya ibu dan bapak yang toksik, yang beracun. Hindari. Kalau kepada jemaat kita teriak, jangan jadi papa mama yang toksik, yang beracun. Kepada remaja-remaja muda-mudi yang belum menikah, masih jomblo, jangan nikah sama orang yang toksik. Kamu akan menderita, anak-anakmu akan menderita. Kamu kemungkinan besar gagal pernikahanmu. Kamu akan cenderung cerai kalau kamu nikah sama seorang pemuda atau seorang pemudi yang toksik, yang beracun, yang mengeluarkan racun terus. Next. Nomor 4 ada atribusi, tapi saya lihat jamnya sudah hampir habis. Saya akan cepat saja atau saya akan singkat aja. Atribusi, labeling, kasih label kepada seorang. Pemberian label dapat menciptakan iman yang negatif. Iman negatif ini sukar dihilangkan. Next, kita lihat ayat-ayatnya. Bisa disadari atau tidak. Next. Nah, label-label yang parah ya, seperti tadi saya sudah kasih beberapa contoh ya. Bego lu, bodoh lu, anjing lu, monyet lu, mama malu sama kamu. Kamu bakal gagal, ingat omongan papa ya, kamu bakal gagal. Kamu ini bikin malu orang tua, bikin malu orang tua. Orang tuanya sering teriak-teriak seperti itu. Kamu ingat omongan papa ya, kamu nggak bakal berhasil, nggak bakalan berhasil kamu. Si konyol seperti ini kok bisa berhasil, nggak mungkin kamu. Si konyol, si jelek, si lemah, kacau. Kamu itu anak yang kacau. Ini laba-laba yang parah sering orang tua berikan kepada anak-anak yang mengerikan. Kita sebagai orang Kristen yang mengerti hal ini, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita larang jemaat-jemaat kita yang sudah dewasa untuk kasih label-label yang parah kepada anak-anak mereka. Jangan kata-katai mereka, jangan pakai nama-nama binatang untuk mereka. Jangan mengatakan mama malu sama kamu. Kamu bikin malu papa mama ya. Jangan sampai seperti itu. Dan jangan dikutuki dengan kamu bakal gagal, kamu bakal gagal. Kamu tidak akan pernah berhasil. Ingat omongan papa ya. Biar papa nanti sudah mati, kamu ingat terus ya omongan papa ya. Kamu tidak akan pernah berhasil. Kata-kata yang mengerikan ini. Next. Ini label-label ya, atribusi. Kembali ke atas lagi. Lagi ke atas lagi. Nah, iman yang negatif itu Yesus Kristus mengatakan ada saya baca 1 Matius 8 ayat 13, 1 ayat 29 yang isinya sama. Tapi iman negatif ini sering ada di dalam orang dan kalau sudah ada itu susah dihilangkan.
Matius 8 ayat yang ke-13. Silakan soal. Matius pasal 8 ayat yang ke-13. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ayat 26. Matius 9 ayat 29. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi kita melihat di sini ada dua orang yang membutuhkan Yesus. Perwira karena hambanya sakit. Dia sayang sama hambanya, sakit ya, dia minta tolong kepada Kristus. Dan si orang buta ini, orang-orang buta ini yang perlu disembuhkan dari kebutaannya. Yesus Kristus menjamah mata mereka. Yesus Kristus berkata kepada mereka, "Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya." Bukan, Yesus Kristus tidak mengatakan, "Jadilah kepadamu menurut imanku." Imannya Yesus, bukan. Imanmu itu yang menciptakan. Kalau kamu percaya hambamu bakal sembuh, hambanya sembuh. Dan karena perwira ini percaya, maka langsung hambanya sembuh. Dua orang buta itu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kamu percaya bahwa kamu bakal sembuh? Kalau dijamah oleh Kristus, betul, percaya. Kalau dijamah oleh Kristus, kedua matanya langsung terbuka. Jadi jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Dari apa yang kita imani, apa yang kita percaya itu sangat penting. Dan akan jadi seperti itu. Tapi ini bukan saja positif dan negatif. Bukan saja positif, tapi juga negatif. Kedua orang ini atau orang-orang yang meminta kesembuhan daripada Kristus itu imannya positif. Jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Karena imannya positif, percaya sembuh, langsung mereka itu sembuh. Hambanya yang di rumah langsung sembuh. Bukan iman hamba itu tidak tahu apa, mungkin dia lagi tidur. Tapi perwira itu imannya menyembuhkan hambanya. Itu luar biasanya. Jadi apa yang kita imani itu akan terjadi. Tapi yang itu juga iman yang negatif. Dan pemberian label itu membuat iman yang negatif. Kalau anak itu jadi orang dewasa nanti, aku bego, aku bego. Kenapa kamu mengatakan aku bego? Sebab papa mamaku orang paling penting dalam hidupku waktu aku masih kecil selalu mengatakan bego lu. Jadi aku memang bego. Kenapa kamu mau dikasih kedudukan lebih tinggi ya? Naik kedudukan, naik pangkatnya. Kenapa ketakutan? Jangan saya Pak, saya nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Ya nanti saya gagal. Kenapa kamu ngomong gagal? Karena apa? Karena dia punya iman saya akan gagal. Karena papanya dulu sering kasih dia label, kamu bakal gagal. Ingat omongan papa ya, kamu bakal gagal. Jadi percaya bahwa imannya sendiri menyebabkan dia itu sungguh-sungguh gagal. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kamu percaya kamu bakal gagal, kamu akan gagal. Ini kata-kata Kristus yang merupakan dogma. Ketentuan yang tidak bisa dilanggar, tidak bisa ditolak. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Imanmu positif, sukses. Imanmu negatif, parah nanti. Dan iman negatif itu sukar dihilangkan. Seperti tadi ya, kalau anak itu selalu ditabokin, dipukulin. Nanti kalau sudah dewasa, papa mama nggak sayang sama saya. I'm unlovable. Tidak ada orang yang bisa sayang saya. Tidak ada orang yang nanti akan sayang sama saya. Nggak percaya. Kalau suaminya sungguh-sungguh sama saya sungguh-sungguh menyayangi dia nggak percaya. Bohong lu. Ngomongnya manis saja, sayang, tapi sebetulnya kamu nggak sayang sama saya ya. Saya nggak percaya. Dia nggak percaya, istri ini tidak percaya bahwa dia akan disayangi oleh suaminya. Karena imannya mengatakan, aku tidak layak untuk dikasih. I'm unlovable. Aku tidak layak untuk disayangi.
Dan iman seperti ini suka sekali hilangkannya. Kita counseling sampai berkali-kali. Kalau sudah sungguh-sungguh mendarat, masuk sedalam-dalam hati orang itu susah sekali dihilangkan. Perlu counseling yang lama. Perlu dijamah oleh Kristus. Dengan anugerah yang luar biasa. Roh Kudus sendiri yang akan mengubahkan supaya dia itu hilang iman negatifnya itu. Dan ini bisa disadari atau tidak disadari. Mungkin orangnya nggak sadar. Atau sungguh-sungguh sadar. Dia sadar, oh iya saya sering ngomong ya, aku bego ya. Tapi ada orang-orang yang nggak sadar bahwa dia itu cenderung bego. Karena imannya negatif. Cenderung gagal, dia nggak percaya. Saya sudah berusaha, kok nggak bisa ya. Kok nggak bisa ya. Jangan saya dikasih kedudukan lebih tinggi. Saya pasti akan gagal. Dia sendiri mungkin nggak sadar bahwa dia itu ada iman negatif. Dan memang perlu disadarkan oleh hamba Tuhan, seorang counselor harus sadarkan. Kamu punya iman negatif. Dan Yesus Kristus mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Selama kamu punya iman negatif, iman negatif mengatakan saya akan selalu gagal. Kamu sungguh-sungguh akan selalu gagal. Oke, kita tutup pertemuan kita pada saat ini karena sudah lewat waktunya. Mari kita tundukkan kepala sebentar. Terima kasih Tuhan. Kita mempelajari beberapa hal yang penting dalam hubungan kami dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan orang-orang sekitar kami. Kami mungkin merasakan parahnya akibat perlakuan orang tua yang tidak baik di masa lampau. Tuhan, ubahkan kami Tuhan. Tapi sebaliknya kami sebagai orang-orang tua yang punya anak-anak masih kecil, ajar kami Tuhan, latih kami terus, didik kami, beritahu kepada kami, ajar kepada kami Roh Kudus, supaya kami tidak memperlakukan anak-anak kami dengan parah, tidak mengasihi mereka atau sering memaki-maki mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau ubahkan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam pelayanan kami, ajar kami untuk mengajar orang lain, supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang negatif ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Terima kasih Pak Jonathan. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas. Kita akan meeting setelah ini ya. God bless you.